am I so afraid just to say a hello? Or to pick up the phone just to say what is up? It's been a long time and I've been thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore, malam, dan selamat berbahagia tentunya. Perkenalkan, saya Itsni Nur Afifah dari jurusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan beberapa topik materi dari instrumen non-tes dalam bimbingan dan konseling. Topik-topik materi yang akan saya bawakan diantaranya Oke, kita langsung saja ke topik pembahasan pertama, pengertian observasi. Di sini saya mendapatkan pengertian observasi dari pendapat beberapa ahli. Di sini saya mengambil 3 pendapat para ahli. Yang pertama itu menurut Nawawi dan Martini. Menurut Nawawi dan Martini, observasi merupakan kegiatan mengamati yang diikuti pencatatan secara urut. Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti. Hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Observasi menurut Sujana adalah metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati. Observasi menurut Gibson dan Mitchell merupakan teknik untuk menyeleksi dalam penentuan keputusan dan konklusi terhadap orang yang diamati. Nah, dari pendapat beberapa ahli mengenai pengertian observasi, di sini saya dapat menyimpulkan observasi adalah sebagai aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti. Topik pembahasan kedua tentang jenis-jenis observasi. Ada 3 jenis observasi. Yang pertama, observasi partisipasi. Yang kedua, observasi sistematis. Yang ketiga, observasi eksperimental. Observasi partisipasi. Observasi partisipasi merupakan kegiatan observasi yang dilakukan dengan adanya pengamat yang terlibat secara langsung dan aktif dalam objek yang diteliti. Observasi sistematis merupakan kegiatan observasi berkerangka atau telah ditentukan terlebih dahulu kerangka-kerangka dalam observasi. Sebelum memulai kegiatan observasi, biasanya terdapat beberapa faktor atau parameter yang akan diobservasi. Observasi eksperimental merupakan observasi yang telah dipersiapkan secara matang guna untuk menguji atau meneliti objek tertentu. Topik pembahasan ketiga, kelebihan observasi. Nah, kelebihan dari observasi ini yaitu data diperoleh langsung dari objek penelitian, baik secara verbal maupun tidak. Pencatatan informasi yang mendukung proses pengumpulan data dapat dilakukan segera setelah terjadi atau saat berlangsungnya kejadian. Topik pembahasan keempat, kelemahan observasi. Di sini saya mendapatkan 3 kelemahan dari observasi. Yang pertama itu, observasi membutuhkan kurun waktu yang lama untuk mendapatkan hasil pengamatan dari suatu kegiatan tertentu. Yang kedua, pengamatan berlangsung lama karena tidak dapat dilakukan langsung dalam 1 hari. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pribadi individu tidak dapat diamati oleh pengamat karena hal itu menjadi privasi. Jadi, kita sebagai pengamat yang mengamati seseorang juga harus menghargai privasi dari orang yang kita sedang amati. Tentu, kita juga tidak ingin privasi kita diusik. Kita amati yang
umum-umum saja seperti itu. Misalnya, masa kita mau amati seseorang ketika lagi mandi? Tidak kan? Jadi kita menghargai privasi seseorang yang kita amati. Oke? Topik pembahasan kelima itu cara mengatasi kelemahan observasi. Ya, jika ada kelemahan, tentu bagaimana cara kita untuk mengatasi kelemahan itu. Di sini saya mempunyai 2 tips untuk mengatasi kelemahan dari observasi. Yang pertama, subjek jangan sampai tahu bahwa dirinya sedang diamati atau diobservasi. Yang kedua, mencatat kejadian-kejadian pada waktu pengamatan. Jadi, jika teman-teman sudah mendapatkan informasi dari sesuatu yang diamat, seseorang yang sedang diamati, langsung untuk mencatat, inisiatif untuk mencatat kejadian yang kalian dapatkan. Tapi pada poin pertama, subjek jangan sampai tahu bahwa dirinya sedang diamati, ya kita kembali lagi untuk menghargai privasi dari orang-orang yang kita sedang amati. Kan kita mengamati dia tidak tahu kalau kita sedang mengamati dia. Tapi di situ kita juga harus menghargai privasi dari orang yang kita amati itu. Topik pembahasan ke-6. Persyaratan observasi yang baik. Persyaratan observasi yang baik itu harus bersifat fakta dan penggunaan bahasanya baku dan bagus. Nah, penggunaan bahasanya baku dan bagus ini ditujukan agar teks observasi yang kita susun itu mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca, dan harus bersifat fakta, karena ini kembali lagi dari tujuan kita menyusun teks observasi itu. Oke? Sekian dari video saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu teman-teman lagi dalam memahami teks observasi dan menyusun teks observasi. Saran dan kritik dari teman-teman yang membangun sangat saya butuhkan dari video kali ini, agar video saya ke depannya dapat saya susun dan ubah menjadi lebih baik lagi. Oke? Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Bye-bye.